Dua, sama-sama. Terima kasih Dokter Indra. Dengan diikuti kita, maka Beda Clinic Women and Child Center telah resmi dibuka. Untuk saat ini dokter kandungan yang setelah bergabung di Rumah Sakit Singkarulus, saat ini ada 6 dokter kebidanan dan kandungan dan ada 7 dokter spesialis anak. Kemudian untuk subspesialis kebetulan kita belum ada di sini, tapi harapannya ke depan sih dapat segera bergabung dengan kita dengan dokter-dokter yang baru di sini. Jadi mungkin saya tambahkan, selain memang dokter anak dan dokter kandungan, kita juga ada dokter bedah anak. Bedah anak konsultan juga sudah bergabung. Nanti juga bisa melayani untuk pasien-pasien anak kita. Juga ada dokter kandungan yang memang lebih spesialistiknya untuk bagian ginekologi di sini. Jadi memang untuk yang benar-benar subspesialis memang belum bergabung dalam waktu dekat ini, tapi nggak lama lagi akan ada tambahan dokter-dokter tersebut. Harapan kita sih dengan gedung baru ini kita menyusul konsep baru ya di era pandemi COVID ini, di mana sirkulasi udara lebih diperhatikan di sini. Sebelumnya kita kan di poliklinik yang lama ruangannya tertutup dengan AC, di AC sentral khususnya. Untuk di poliklinik baru ini semua ruangan ini ada jendela bisa dibuka. Kemudian juga kita lengkapi dengan air purifier untuk menjamin kebersihan udara. Mungkin saya tambahkan, memang betul kalau dilihat dari existing yang ada sekarang di gedung utama, memang kalau gedung utama itu kan gedung yang memang bukan dibangun saat untuk pandemi ya sebenarnya, saat perencanaannya. Oleh karena itu kita berencana untuk membangun gedung ini supaya pasien itu lebih safe-nya bagaimana ya tadi dijelaskan oleh Dr. Novi, salah satunya adalah tentang sirkulasi udara. Kita tahu kalau pandemi kita ngomong soal COVID, di mana memang sirkulasi udara yang baik itu sangat menunjang supaya pasien itu tidak terpapar ataupun tertular dengan COVID. Di gedung ini yang tadi seperti disebutkan, memang kita bisa lihat banyak jendela yang bisa dibuka. Kemudian juga ada 2 jendela besar yang mungkin Bapak Ibu sekalian lihat itu sangat-sangat menunjang supaya sirkulasi udara di dalam ruangan ini itu sangat-sangat terjaga dalam gedung ini. Selain itu memang ditopang, selain air purifier juga ada exhaust. Ya, di setiap ruangan poli maupun di ruangan umum itu semuanya ada exhaust. Jadi memang benar-benar sirkulasi udara ini memenuhi lah standar untuk sirkulasi udara di ruangan pabrik kita bilang. Selain itu memang selain 2 hal tersebut juga adanya pemisahan dari gedung utama menyebabkan pasien juga lebih safe ya, lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang. Karena kita tahu selama ini pasien anak terutama orang tuanya dan pasien ibu hamil itu agak merasa worry ya kalau pergi ke rumah sakit yang juga melayani pasien umum. Nah, untuk melihat hal tersebut kami menyikapinya ya salah satunya adalah dengan dipisahkan. Dengan dipisahkan ini jadi pasien-pasien anak terutama orang tuanya dan pasien ibu hamil akan merasa lebih aman, lebih nyaman saat ke rumah sakit. Kira-kira sih begitu. Dan mungkin kalau sebagai tambahan, tentu konsep yang di Songsong tadi juga berbeda. Teman-teman semua dari media juga bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau pernah lihat gedung utama kita memang tidak seperti ini desainnya. Ini bukan desain yang kita aplikasikan sesuai dengan perkembangan yang ada, di mana untuk bagian anak memang ditopang dengan adanya pernak-pernik atau instrumen yang memang disukai oleh anak-anak dengan warna-warni yang memang pilihan supaya anak itu lebih merasa homey ya. Kemudian juga untuk bagian objin, di mana kalau ibu hamil itu kan inginnya keindahan, inginnya estetika, inginnya nyaman. Ini juga ditopang dengan poli-poli objin yang memang kita desain lebih sophisticated. Ya, lebih sophisticated, lebih elegan, dan memang ditopang juga dengan peralatan yang lebih mutakhir. Seperti kalau teman-teman lihat sekarang itu kursi ginekologi itu merupakan kursi ginekologi generasi yang terbaru, di mana kalau
kan pasien itu harus naik kalau untuk perempuan ya, terus kemudian harus ngantang sendiri di atas, mohon maaf. Kalau ini ibunya tinggal duduk, kursinya bisa diatur naik turunnya, tinggal taruh kakinya nanti otomatis akan naik sendiri. Jadi lebih nyaman lah, jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kursi ginekologi ataupun kursi meja obstetri yang zaman yang lebih dulu lah kita bilang. Jadi kita benar-benar mendesain ini untuk khusus untuk dua tipe pasien tersebut, anak dan ibu hamil, supaya memang kenyamanan kemudian juga keamanannya benar-benar diperhatikan di gedung poli baru ini. Kalau di poli baru ini sudah sejak kapan ya dok untuk penerimaan pasien ibu dan anak? Untuk yang poli gedung baru ini mulai hari ini. Oh baru mulai hari ini. Mulai hari ini kami grand opening, kami mulai terima. Gitu. Ya, memang kemarin sempat ada seremonial pemberkatan, ya. Tapi kami baru mulai benar-benar terima pasien adalah start per hari ini, 15 Juni jam 12 siang tadi, setelah potong pita tersebut. Dok, kalau keunggulan atau perbedaan klinik ini dibanding klinik anak lainnya apa aja yang mendasar? Seperti saya bilang, klinik ini gedung ya, kita ngomong gedung ya, karena kita lihat fasilitas. Kalau untuk pelayanan, kami Rumah Sakit Singkarulu sama Repong Serpong memang terkenal dari dulu dengan pasien ibu dan anak. Mungkin rekan-rekan semua yang memang di domisili daerah sini udah tahu kalau Karolus pasti RCA lah, dianggapnya begitu karena dulu memang berangkatnya dari RCA. Tapi khusus untuk fasilitas gedung ini yang berbeda dari klinik lain seperti yang ditanyakan tadi, yang tadi saya bilang gedung ini memang khusus dirancang dengan sirkulasinya yang sangat baik. Ya, kita tahu ada standar untuk sirkulasi di mana perputaran udara, kemudian juga supaya penyebaran virus itu bisa terkendali dan tidak menyebar kemana-mana, itu sudah diaplikasikan di gedung ini. Kalau klinik-klinik yang lain mungkin akan agak sulit ya, mengingat kalau rata-rata klinik itu didesain dulu sebelum pandemi, walaupun sekarang paling juga ditambahkan paling air purifier kalau kita lihat ya. Kalau ini benar-benar semua lapis, semua hal yang bisa menopang supaya safety-nya itu terjaga, sirkulasi udara itu terjaga, semua diaplikasikan di gedung ini. Mungkin ini sedikit part of record, kalau dilihat itu kita pakai kaca nako ya. Mungkin kalau teman-teman media bilang, wah ini penuh banget nih kaca nako ya. Karena zaman sekarang udah jarang kaca nako, rumah kita aja nggak ada yang pakai. Tapi actually itu, ini desain gedung ini tuh merupakan perpaduan ya antara teknik arsitektur zaman dulu dan sekarang. Karena sebenarnya kaca nako itu bagus ya. Kalau kita nggak perlu kita bisa tutup, kita tinggal buka sehingga sirkulasi udaranya baik. Ini yang kami aplikasikan supaya nggak semuanya tuh hal-hal yang modern itu sebenarnya works in this era gitu loh. Justru yang dulu-dulu bisa dipakai nih. Ya itu salah satunya adalah kaca nako. Belum ada yang kepikiran sebenarnya untuk hal tersebut. Karena mikirnya semua sekarang kok kacanya bagus-bagus, tapi agak sulit ya bagaimana mau dibuka tutup kalau kaca zaman sekarang gitu. Kalau kaca seperti yang Bapak Ibu lihat di belakang kecil itu kan kurang menopang ya. Ya kalau ini lebih mudah. Supaya kita perpadukan antara dua teknik arsitektur dulu dan sekarang. Memang sulitnya di Indonesia kaca nakonya belum seperti di luar negeri nih yang bisa vertikal. Semuanya masih horizontal nih. Kalau ada vertikal jauh lebih bagus sebenarnya. Itu sih kira-kira Pak. Dok, kalau untuk pelayanan, maksudnya untuk dokter yang diunggulkan di sini, maksudnya ada nggak penanggung jawab dari pelayanan yang untuk wanita dan anak ini? Siapa gitu bisa disebutkan satu orang yang sudah mumpuni lah, yang udah banyak dikenal sama masyarakat? Sebenarnya kalau Ibu tanya seperti itu, seperti tadi saya bilang karena kami berangkatnya dulu dari RSIK, ya. Dokter-dokter anak kami semuanya well known, artinya di daerah Gading Serpong ini sampai Serpong, Alam Sutra, bahkan sampai Jakarta Barat, pasien kami itu semua dokter anak kami dikenal. Jadi kalau ada yang menonjol, semuanya menonjol. Kalau bisa mau dibuktikan bisa lihat di hari Sabtu yang memang pasien itu libur, itu semuanya rame. Nggak ada yang nggak rame gitu loh. Ya. Untuk Objin sendiri juga semuanya dikenal, ya ada Dr. Merlin, ada Dr. Maria, Dr. Bayu sendiri ketua Pogi Banten. Itu semuanya dokter-dokter Objin yang memang sudah berpengalaman dan memang dikenal gitu. Jadi kita
dokter-dokter kita yang ada di sini memang udah terbukti memang kualitinya, kemudian juga memang pelayanannya memang baik dan berpengalaman. Jadi kalau saya sebut satu nanti sepertinya saya terlalu serong kemana gitu, serong kemana, jadi lebih baik kalau saya semuanya well known memang. Itu bisa dibuktikan kalau memang pasiennya rame-rame di sini. Dok, kalau dibandingkan mungkin di gedung lama sama sini dok, jumlah pasien per harinya kira-kira ada harapan bertambah atau seperti apa dok? Dulu berapa, sekarang berapa gitu? Tentu kita berharap dengan adanya fasilitas baru, dengan gedung yang terpisah ini, kita berharap dengan bertambah nyamannya pasien, ya pasien akan tentu lebih meningkat ya. Nah, apalagi kita tahu saat pandemi rumah sakit itu sebenarnya salah satu bisnis, bukan bisnis, industri yang sebenarnya terpukul juga ya dengan penurunan jumlah pasien. Meskipun kelihatannya dengan karena COVID jadi naik, tapi sebenarnya jumlah pasien pada rata-ratanya menurun. Ya kita berharap jumlah pasien ini bisa kembali minimal seperti di tahun 2019 ataupun sebelum pandemi. Ya, dulu kami sebagai catatan aja untuk pasien anak aja itu bisa sampai 4.000 sebulan. Oke. Pasien anak. Sebelum pandemi ya dok? Sebelum pandemi bisa sampai 4.000 sampai 5.000. Kita berharap kita bisa kembali ke sana karena saat pandemi memang berkurang hampir separuhnya. Kita bisa bilang. Nah, ini kita berharap bisa kembali ke sana. Sekarang belum normal berarti ya dok? Sekarang mulai kembali Pak. Ya, tapi untuk benar-benar normal seperti sebelum pandemi belum. Belum. Oke. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah berobat di sini, tarif kami termasuk tarif yang middle lah. Jadi terjangkau untuk semua. Range-nya berapa dok kira-kira? Kita Untuk range anak dan untuk anak dan kebidanan untuk dokter itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Itu Konsultasinya ya dok ya? Iya, dengan sekali berobat ya mungkin dengan obat-obatan nggak sampai 1 juta pun bisa pulang misalkan, tapi tergantung dengan penyakitnya. Kalau untuk sekedar konsultasi 200 sampai 300 ribu pun bisa di sini. Jadi bukan berarti gedungnya baru terus tarifnya naik gitu nggak ya dok? Betul. Ya. Gedung baru ini kan untuk menopang ya, untuk menunjang supaya pasien lebih aman, lebih nyaman. Tapi bukan berarti ada gedung baru, tarifnya kita naikin ya. Oke, Tapi baik. pasiennya malah kabur gitu. Kalau untuk pelayanan ambulannya apa aja? Seperti saya bilang, tadi saya bilang kita unggulan sebenarnya di ibu dan anak dari dulu. Maksudnya di spesifiknya gitu apa aja? Kami memang lebih ke general ya. Untuk ibu melahirkan kami memang salah satu unggulan di daerah Gading Serpong ini, di daerah Serpong ini atau di daerah Tangerang, kami salah satu center unggulan untuk melahirkan. Tapi ini yang terus kami kembangkan supaya jangan sampai pelayanan itu cuma terpaku di kandungan, karena biar bagaimanapun tetap ada bagian ginekologi ini yang lagi kita build supaya ini juga bisa ikut dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau ditanya ya salah satunya adalah kandungan.